planningnya awal itu adalah ke Bali. Karena emang anak-anak juga lagi liburan, jadinya kayak sekalian. Tapi aku tuh udah rencanain kayak jam 7 pagi aku sama Nardi duluan gitu. Karena dia kan ribet dari kemarin malam-malam tuh kita kemana gitu kan. Dan sedangkan gue emang agak cuek ya nih, agak nggak tahu mau ngapain gitu. Bukan Tapi cuek, emang tipikal kalian tuh bukan romantis gitu. tapi dia lebih ada mikirin gituan ya Kak, kalau dibandingkan Oh iya, aku. betul. Nah akhirnya terus tiba-tiba akhirnya, oh yaudah deh, oke yaudah jam 7 pagi ntar aku akan bilang, ntar kita akan berangkat gini. Standar sih, pokoknya nyampe di Bali ntar kita golf berdua bareng. Udah gitu setelah selesai kita balik ke villa, udah anak-anak udah ada di situ. Dan anak-anak pengen kasih sesuatu buat dia, buat kita, gue juga harusnya sebenarnya gitu. Terus tiba-tiba pas pagi-pagi mau bilang kayak baru jadi nih kayak plannya oke deh kayak gitu. Tiba-tiba Nardi dapat telepon kerjaan, gue pas ngeliat, hah? Gitu dia kayak, oh gitu, oh apa ribet gitu. Gue langsung kayak, wah kayaknya suami saya lagi ada banyak kerjaan, banyak pusing. Jadi gue mikir lagi, aduh udah deh daripada ntar gue kasih tahu tentang aku sih pengen ke Bali, misalkan gue bilang kayak gitu, dia kan pasti akan ngebela-belain. Jadinya makin nambah beban pikiran gitu, udah mikirin kerjaan tiba-tiba terus gitu dia mikirin aduh bini gue juga gimana gitu. Jadi akhirnya gue diem aja udah, terus gue bilang udah deh cancel aja gitu. Jadi akhirnya plan yang ke Bali surprise itu di cancel. Terus tiba-tiba Tere sama Prita bilang gini, gue bilang gini, tolong dong beliin kartu ucapan, jadi ntar gue tinggal tulis segala macam. Oh iya oke Bu, 2 jam setelah itu, Bu, gue udah ada plan katanya gitu. Plan apaan nih, masalahnya kan gue kan minta tolong sama lu untuk beliin kartu. Udah gitu terus, aja sama itu aja. Udah gitu terus, tiba-tiba mereka bilang gini, udah yang penting lo siap-siap aja, jam 7 malam. Hah? Udah? Gue dari situ stres. Ini kok kenapa jadi gue yang kenapa? Tapi lo juga mencuri handphone gue. Maksud gue kenapa? Lo yakin banget kalau gue tahu. Iya, maksudnya kenapa jadi gue yang disurprisein? Kan gue minta tolong sama mereka. Tapi pokoknya di ujung akhir cerita itu plan juga gagal. Setelah itu gue nggak habis pikir karena menurut gue bisa membuat satu plan yang dengan cepat. Kayak ntar malam acaranya pasti bisa. Kalau ditanya plannya apa belum tahu, lagi mikir. Iya, Mas Ardi, soalnya si Nardi udah malu juga kan, sebenarnya malu tahu. itu sebenarnya iya. Kok lo udah tahu gitu? Ih, Kok lo tahu sih? iya. Iya sebenarnya dia sweet, tapi dia malu. La. Jadi hari ini adalah hari anniversary kita berdua yang ke-11. Apakah rasanya? Ini. Enggak. Oh, 11 tadi, 11 tahun. 11 tahun. Kalau misalkan dibikin grafik itu, kita itu Senang. Kalau aku senang. enggak, dibikin grafik itu kita bagaimana menurut kamu? Dari ini mau kenapa nggak mau? Kalau ngomongin grafik kok sedikit sakit hati. Loh. Kan gini, kalau misalnya gini, menurut aku pernikahan aku banyak orang-orang yang bukan banyak ya banyak sih yang aku dengar ceritanya adalah awal menikah tuh kayak dari sini senang tapi kalau gitu kesini kenapa ya nih banyak masalah gitu. Jadi menurut aku grafiknya lagi begitu orang-orang. Kalau aku pribadi ini sebuah cerita yang buat aku sih membanggakan menurut aku ya, karena pernikahan aku bukan dari yang kayak dari senang gitu kayak banyak masalah begitu enggak. Menurut aku pernikahan kita Gue lagi dipuji Jo. Pernikahan kita buat aku awalnya saat awal nikah itu bukan ya langsung senang enggak, malah dari sini tapi menujunya begini gitu grafiknya. Dan sekarang gue lagi di tap ya walaupun maksudnya bukan yang langsung begini tapi ya ada lah naik turunnya tapi grafiknya naik ke atas gitu. Justru malah sekarang di tahun ke-11
yang aku tidak sangka-sangka, yang dari dulu tuh gue pikir ya kalau misalkan udah di atas 10 tahun, alah paling gitu-gitu aja lah, paling juga ya udah aja flat aja gitu. Tapi ternyata tidak, banyak lagi. Gue dulu merasa kayak gue sudah tahu itu gitu. Tapi ternyata makin kesini makin banyak ya, makin kita tahu sesuatu makin kita sadar kalau kita masih banyak yang belum tahu, masih banyak hal yang belum kita tahu gitu. Jadi makin kesini tuh kayak ngeliat Nardi itu, ini malah gue yang nggak improve, lo tau nggak? Gue kayaknya nggak tahu sih, gue ngerasa kalau gue dibandingin dia itu kamu ini kamu belum selesai bro, masih ngomongin kebaikan gue. Kan kalau misalnya kita ngobrolnya waktu awal-awal tahun mungkin, awal-awal tahun pernikahan juga mungkin kayak itu juga nggak jelek, cuman kayak masih belajar aja, ini nggak ngerti nih emang kayak gini ya pernikahan gitu. Cuman makin kesini makin belajar dan seneng banget. Jadi buat laki-laki yang di luar sana, yang tadinya Nardi juga kayak gitu, laki-laki yang gengsi, yang dia tidak pernah dia ceritain kayak, gue sampai nanya, lo pernah sedih nggak sih? Lo pernah ngerasa kayak gagal nggak sih? Lo pernah ngerasa kayak apa sih? Lalu dia terharu, dia tuh gampang. Pokoknya Nart suatu saat kalau misalkan kamu suatu saat kamu ngerasa ada kecewa atau gagal, kamu share sama aku ya, jadi aku bisa lebih tahu kamu kayak gitu. Karena apapun itu gue juga nggak bakal mandang lo rendah atau apa gitu. Nah itu kadang-kadang ego cowok tuh kayak gitu ya nggak, kan aku bukan cowok. Tapi dia 3 hari lalu gitu terus dia ini, aku ngerasa seneng banget ya, bukan seneng karena apa-apanya. Yes, emang gue berkaca-kaca kalau dengerin gini. Cowok sih. Kok marah sih? Dan kan 3 hari lalu dia cerita sesuatu yang keluar dari mulut dia dan gue tidak menyangka itu gitu. Pokoknya setelah dia cerita itu, terus gue jadi merasa lebih mengenal dia gitu. Jadi maksudnya gue tahu apa sih yang bikin dia kecewa, apa sih, karena sama sekali nggak kelihatan dia perasaan aslinya itu sama sekali nggak kelihatan. Apalagi gue yang orang yang tidak peka sama sekali, walaupun gue bukannya gue berencana untuk menjadi orang yang tidak peka selamanya ya, cuman sampai sekarang masih begini-gini aja gitu. Jadi gue kayak seneng banget gitu, kayak bukannya seneng atas kabarnya kesini, bukan kesini. Bukan seneng atas dia atas ada rasa kecewa atau apa yang di dalam hati dia yang dia share sama gue, enggak, cuman maksudnya seneng karena dia sudah mau dalam 11 tahun bro, dia baru suka lagu kecewa? Iya, kecewa BCL, tolong ya nanti dikasih, dia soalnya udah hafalin loh. Tapi kalau Nardi gimana melihat pernikahan kita? Ini jawaban yang enak didengar atau yang jujur nih? Jujur aja Nart, ngapain enak didengar hal yang kan aku kan banyak jeleknya. Oh ya? Gitu. Jadi, ya lo ada-ada aja. Lo ada-ada aja. Enggak, yang kan banyak jelek ya. Maksud aku dari lain, kacamata kamu itu gimana pernikahan? Kalau yang lain mungkin melihat kamu jelek, belum tentu aku yang melihat kamu jelek kan? Alhamdulillah. Kayak gitu. Cuman maksud aku, buat aku sih, aku tanya dulu pernikahan itu dari awal nikah sampai sekarang itu kayak gimana? Grafiknya? Iya. Tadi kamu udah jelasin. Kalau dari kamu? Udah tahu lah. Kamu juga begitu juga? Samain dari awal jadi enak juga. Nah, apa yang membuat tapi kalau gitu namanya ada, itu kan kayak kurva gitu. Iya. Ada inverse curve namanya. Tapi sekarang lagi kan begitu pas in curve gitu kan ini, kan sekarang lagi saat naik banget nih, gitu. Iya. Jadi udah lagi enak banget. Bener dong? Bener. Pasti lo Bener. I know you. Enggak, bener.